Gue punya anggapan bahwa movie dari anime yang ada seriesnya itu biasanya sekedar seru doang, tapi dari segi kesan nggak istimewa-istimewa banget. Nah, apakah Boku no Hero Academia movie ketiga ini termasuk yang seperti itu? Kita bahas sekarang. Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Gue baru nonton Boku no Hero Academia movie yang ketiga yang judulnya World Heroes Mission. Dan sekarang gue akan membagikan apa yang gue pikirkan tentang film anime ini khusus buat lo. Siapa tahu di antara lo masih ada yang ragu untuk nonton dan pengen tahu reviewnya dulu gitu. Atau jangan-jangan lo baru tahu nih kalau film anime ini lagi tayang dan lo bisa langsung nonton film animenya setelah selesai nonton review ini. Dan semoga reviewnya memberi pencerahan buat lo. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan kasih tahu dulu sinopsis singkat tentang film ini supaya lo dapat gambaran tentang ceritanya. Movie ini mengambil latar waktu ketika Midoriya, Bakugo, dan Todoroki sedang magang di agensinya Endeavor. Saat itu muncul sebuah organisasi teroris bernama Human Rise yang berkeinginan untuk melenyapkan semua quirk yang ada di dunia. Mereka berpendapat bahwa semakin lama quirk yang ada di dunia semakin kuat. Di masa depan nanti, ada kemungkinan bahwa quirk tersebut menjadi semakin kuat lagi hingga tidak terkendali. Kalau sudah begitu, maka manusia akan terancam. Karenanya, mereka ingin meledakkan banyak bom di berbagai negara secara bersamaan. Orang-orang dengan quirk yang terkena bom tersebut akan langsung mati. Para murid Yue yang sedang magang pun harus ikut ambil bagian dalam misi ke berbagai negara di dunia untuk meringkus organisasi Human Rise dan menggagalkan misi mereka. Oke, pertama gue mau mengomentari tentang posternya dulu nih. Kalau lo lihat di sini, film ini punya dua official poster. Yang keduanya sama-sama keren, tapi keduanya juga sama-sama punya kesan menipu kalau menurut gue. Yang pertama ini gue suka banget komposisinya. Ini khas poster Boku no Hero Academia banget ya. Rame gitu, karakternya muncul banyak banget gitu. Tapi setelah lu nonton filmnya, lu bakalan tahu kalau film ini akan berfokus pada 3 karakter utama saja, yaitu Midoriya, Bakugo, dan Todoroki. Seperti yang ditampilkan di poster yang satunya lagi ini gitu. Nah, kalau poster yang satu lagi ini gue malah lebih suka banget gue. Terutama tentang kostumnya ya, keren banget kostum barunya. Tapi sayangnya setelah nonton filmnya, gue baru tahu kalau ternyata kostum ini cuma muncul sedikit sekali di awal. Padahal menurut gue kostumnya keren gitu. Dan gue suka banget gitu. Tapi di sisi lain, fokus cerita yang hanya berpusat pada 3 karakter utama ini menurut gue bikin ceritanya tuh jadi lebih pas gitu. Dan lebih fokus aja. Karakter yang lain tuh sebenarnya juga muncul. Tapi kemunculan mereka tuh lebih kayak semacam figuran yang bikin suasananya jadi lebih tegang. Dan konfliknya jadi lebih genting aja gitu rasanya. Dan porsi kemunculan mereka juga nggak berlebihan dan pas banget lah. Beda dengan movie kedua yang banyak banget sebenarnya kemunculan anak-anak kelas A yang mereka seolah-olah kayak dipaksa untuk menampilkan kemampuan mereka di pertarungan yang sebenarnya menurut gue nggak penting-penting banget untuk perkembangan cerita gitu. Jadi semacam kayak fan service aja lah menurut gue. Oh ya, karena gue udah menonton movie yang kedua sebelumnya, jadi gue mungkin akan sedikit banyak membandingkan film yang ketiga ini dengan film yang kedua sebelumnya itu. Balik lagi ke pembahasan soal movie ketiga. Menurut gue kemunculan Midoriya, Bakugo, sama Todoroki di sini keren lah. Mereka berhasil menunjukkan kesan bahwa mereka tuh bener-bener penting di sini dan untuk battle-nya juara sih, keren banget. Di awal film aja kita udah diperlihatkan bagaimana Deku menggunakan skill barunya. Nah, karena movie ini mengambil latar waktu ketika mereka magang, di sini Deku udah bisa membuka skill baru dari One for All, yaitu Black Whip. Bahkan dia di sini udah bisa menggunakannya dengan sangat-sangat leluasa. Hal yang bahkan belum ditampilkan di seriesnya kemarin. Nah, ini bikin gaya bertarung Deku jadi semakin fresh sih menurut gua. Dia jadi udah bisa leluasa memakainya sampai bisa kayak gelantungan dari satu gedung ke gedung lainnya. Bahkan untuk beberapa saat gue sampai diingatkan pada skillnya Spider-Man gitu sih. Tapi ini asik banget sih untuk ditonton. Pertarungannya Bakugo dan Todoroki di beberapa bagian menurut gue juga keren sih. Sebagai sebuah movie, ini punya banyak adegan-adegan pertarungan yang menurut gue bisa dibilang bagus. Cuma entah mengapa, gue merasa yang kurang di film ini adalah final battle-nya. Kayak kurang greget gitu. Kalau dibandingin sama film yang kedua kemarin, kayaknya film yang kedua tuh lebih oke sih. Kenapa? Karena gue merasa di film ketiga ini, si last boss-nya ini quirk atau kemampuannya nggak sekuat yang kedua. Kalau yang kedua itu kan last boss-nya punya kemampuan yang superior banget. Kalau nggak salah dia punya 5 quirk dan itu kuat-kuat banget. Yang bikin Deku sampai harus kerja sama-sama Bakugo untuk ngalahin dia. Nah, untuk final battle kayaknya film yang kedua itu berasa keren banget lah. Dan kayaknya nggak kekejar sama film yang ketiga ini.
Dan seperti yang gue bilang tadi, Last Boss di film ketiga ini nggak sekeren yang kedua kemarin, nggak sesuperior itu. Nah, gue nggak mau spoiler apa kemampuan si Last Boss di film ketiga ini, tapi menurut gue kurang aja gitu. Tapi di sisi lain, keunggulan dari film ketiga ini menurut gue adalah ceritanya. Kalau dibandingin sama film yang kedua kemarin, menurut gue film yang ketiga ini jauh lebih ada isinya. Karena film yang kedua kemarin tuh menurut gue kayak hampir 60%-nya adalah pertarungan gitu. Jadi yang film kedua itu dari segi cerita kurang ada isinya lah. Sedangkan yang film ketiga ini menurut gue ceritanya lebih oke. Film ketiga ini bagus ceritanya karena ada 3 hal menurut gue. Pertama, menurut gue di sini musuhnya tuh menarik banget. Di sini mereka adalah sebuah organisasi teroris, tapi menurut gue tuh bentuk mereka tuh lebih kayak sekte pemuja sesuatu gitu sih. Mereka punya kepercayaan yang menurut gue menarik juga, dan punya tujuan yang jelas dan membahayakan. Dan dari segi ancaman, menurut gue ini membahayakan sekali. Yang kedua, di sini ada konflik-konflik tambahan yang menurut gue menarik aja gitu. Kalau lu lihat trailernya, lu mungkin tahu bahwa Deku di sini jadi buronan karena dia dituduh melakukan pembunuhan massal. Nah, ini konflik yang sebenarnya bukan konflik utama, tapi menurut gue jadi seru aja gitu karena di sini Deku harus kabur-kaburan dan ini bikin perjuangan mereka makin berat, makin pelik, dan ceritanya pun jadi lebih menarik. Yang ketiga, di sini ada karakter tambahan namanya Rodi. Ini disuarakan oleh Yoshizawa Ryo. Ini karakternya nggak berasa cuma sekedar tempelan, tapi juga benar-benar jadi penggerak cerita sih. Kayak misalnya pertama, dia benar-benar jadi orang yang nambahin masalah. Kedua, tapi dia juga bisa jadi teman perjalanan yang bikin ceritanya tuh jadi lebih punya dinamika yang agak naik turun. Dan yang ketiga, dia juga bisa jadi teman berjuang yang menurut gue punya fungsi yang oke lah, berguna gitu, gak jadi beban doang. Nah, itu adalah 3 hal yang bikin cerita Boku no Hero Movie 3 ini jadi lebih berisi dan lebih menarik kalau dari segi cerita. Di awal tadi gue sempat bilang bahwa movie dari anime yang ada seriesnya itu biasanya sekedar seru doang, tapi nggak istimewa-istimewa banget. Nah, apakah Boku no Hero Academia Movie 3 ini termasuk yang kayak begitu? Saya jawabannya masih iya. Nah, apakah film ini termasuk film yang bisa lu pikirkan berhari-hari sampai lu diskusikan berhari-hari kayak Kimi no Na wa misalnya, atau I Want to Eat Your Pancreas, atau bahkan film-film anime Ghibli gitu? Rasanya sih enggak ya. Tapi untuk sekedar hiburan, rasanya film ini tuh bisa menghibur banget lah buat lu karena tadi story-nya bagus dan visual ketika pertarungannya tuh memanjakan mata banget. Misalnya lu lagi suntuk, terus lu pengen nonton sesuatu untuk sekedar hiburan, lu bisa datang aja nonton filmnya. Lu pulang bakalan terhibur, tapi setelah itu mungkin lu ya udah lanjutin hidup lu lagi sambil nanti nunggu filmnya lanjut lagi di season ke-6 nanti. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang Boku no Hero Academia Movie 3 World Heroes Mission. Gimana menurut lu filmnya? Kalau lu udah nonton, lu bisa kasih komentar juga dan sharing pendapat lu tentang film anime ini di kolom komentar, karena gue juga pengen tahu nih apa yang lu pikirkan tentang film anime ini. Tapi kalau lu belum nonton, lu tenang aja, karena filmnya masih tayang juga di CGV. Jadi lu bisa nonton sekarang, dan kalau udah nonton, lu bisa kasih tahu pendapat lu juga tentang film anime ini, karena sekali lagi gue pengen tahu juga nih apa yang lu pikirkan gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kalau lu suka sama videonya, lu bisa like, tapi kalau lu nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Tapi kalau lu pengen mendukung channel ini, lu bisa subscribe, kasih komentar, atau bahkan bisa share juga videonya ke sebanyak-banyaknya teman lo gitu, karena itu akan sangat membantu dan berarti banget buat kita bukan wibu. Thank you sekali lagi buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam wibu.